Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai protein terikat oksigen pada hemoglobin. Untuk anggota kelompok yang pertama ada Hesti Wulandari, ada Diah Fitri Rahmani, Anggia Nur Rahmadia Saren, Aulia Putri, Cindi Pramudia, dan Diaul Adha. Next. Untuk slide yang ini dan yang kedua akan dijelaskan oleh Kak Hesti. Kepada Kak Hesti dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan terkait dengan struktur heme pada hemoglobin. Hemoglobin merupakan molekul pembawa oksigen dengan MR 64.500. Hemoglobin berasal dari bahasa Yunani yaitu hemo dan globin. Kata hemo berarti darah dan globin merupakan protein dalam darah. Hemoglobin terdapat dalam sel darah merah dan memiliki peranan yang penting dalam transport karbon dioksida dan ion hidrogen. Melalui analisis Sinar X telah ditemukan bahwa bentuk molekul hemoglobin agak bulat dengan diameter sekitar 5,5 nanometer. Kapasitas hemoglobin untuk mengikat oksigen bergantung pada keberadaan gugus prostetik yang disebut heme, yang sekaligus menyebabkan darah berwarna merah. Hemoglobin memiliki dua komponen penyusun yaitu heme dan globin. Next. Untuk hemenya sendiri terdiri atas bagian organik dan suatu atom besi. Bagian organik yaitu porfirin yang tersusun dari 4 cincin pirol. Dan keempat pirol ini terikat satu sama lain melalui jembatan metilen membentuk cincin tetrapirol. Porfirin pada hemoglobin adalah protoporfirin 9 yang mengandung 4 rantai samping metil, 2 rantai samping vinil, dan 2 rantai samping propionil yang terikat ke cincin tetrapirol tersebut seperti pada gambar 2 di mana di situ ada struktur heme Fe protoporfirin 9. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasan dari Kak Hesti. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Diah. Kepada Kak Diah dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi atom besi dalam heme ini akan mengikat keempat atom nitrogen di pusat cincin protoporfirin. Besi tersebut juga dapat membentuk 2 ikatan tambahan, masing-masing di satu sisi bidang dari heme. Kedua, tempat mengikat ini dinamai posisi koordinasi ke-5 dan ke-6. Atom besi dapat berbentuk ferro 2+ atau feri 3+ sehingga hemoglobin yang bersangkutan disebut juga sebagai ferrohemoglobin dan ferihemoglobin atau methemoglobin. Hanya besi dalam bentuk 2+ ferrohemoglobin yang dapat mengikat oksigen. Kemudian di sini ada gambar atom besi dalam heme dapat membentuk 6 ikatan. Kemudian pada posisi koordinasi ke-5 dari zat besi ferro nitrogen cincin histidin proksimal, sedangkan posisi koordinasi ke-6 dari zat besi ferro dalam globin mengikat suatu molekul oksigen. Atom besi dari heme terikat langsung dengan histidin F8. Histidin ini menduduki kedudukan koordinasi ke-5. Dinamakan histidin proksimal yang terikat dengan gugus heme secara permanen. Situs pengikat oksigen terletak di sisi lain dari bidang heme yaitu pada kedudukan koordinasi ke-6. Suatu residu histidin kedua E7 disebut juga histidin distal dekat dengan hem namun tidak terikat sehingga ikatan tidak permanen. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih penjelasan dari Kak Diah. Jadi tadi penjelasan dari Kak Diah dan Kak Hesti itu menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan struktur heme pada hemoglobin dan bagaimana ikatannya dengan atom Fe dan ketika mengikat oksigen. Di sini selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggia Nur Rahmadia Saren yang menjawab pertanyaan tentang jelaskan sifat alosterik dari hemoglobin. Kepada Anggia dipersilahkan. Jadi sifat allosterik hemoglobin itu allosterok sendiri perubahan sifat suatu protein setelah berikatan dengan molekul kecil pada situs proteinnya, bukan pada situs aktifnya. Manfaat allosterik bagi hemoglobin adalah sifat kooperatif mengubah sifat asosiasi Hb sehingga Hb akan melepaskan O2 pada tekanan yang lebih tinggi dalam kapiler darah. Namun saat tekanan O2 rendah di jaringan luar, pulmonal justru Hb akan melepaskan O2. Sifat allosterik hemoglobin disebabkan oleh struktur kuartenernya yang memberikan sifat-sifat tambahan atau tidak terdapat pada mioglobin agar mampu beradaptasi dengan peran biologisnya. Baik, terima kasih penjelasan dari Anggia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Putri. Kepada Aulia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk peran senyawa BPG dalam menstabilkan struktur deoksihemoglobin. Ketika 2,3 BPG berikatan dengan deoksihemoglobin, ia bertindak untuk menstabilkan keadaan afinitas oksigen rendah yang disebut dengan keadaan T dari pembawa oksigen. Kemudian ia cocok dengan rongga konformasi deoksi, mengeksploitasi simetri molekul dan polaritas positif dengan membentuk jembatan garam dengan residu lisin dan histidin dalam subunit beta dari hemoglobin. Keadaan R dengan oksigen terikat pada gugus heme memiliki konformasi yang berbeda dan tidak memungkinkan interaksi ini. Dengan sendirinya, hemoglobin memiliki kinetika seperti sigmoid. Dalam pengikatan selektif ke deoksihemoglobin, 2,3 BPG menstabilkan konformasi status T, mempersulit oksigen untuk mengikat hemoglobin dan lebih mungkin untuk dilepaskan ke jaringan yang berdekatan. 2,3 BPG adalah bagian dari umpan balik yang dapat membantu mencegah hipoksia jaringan dalam kondisi yang paling umum terjadi. Kondisi konsentrasi oksigen jaringan rendah seperti dataran tinggi, kadar 2,3 BPG lebih tinggi pada mereka yang terbiasa dengan dataran tinggi. Obstruksi jalan napas atau gagal jantung kongestif akan cenderung menyebabkan sel darah merah menghasilkan lebih banyak 2,3 BPG. Karena perubahan dalam pH dan oksigen akan memodulasi enzim yang membuat dan menurunkannya. Akumulasi 2,3 BPG menurunkan afinitas hemoglobin terhadap oksigen. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasan dari Aulia Putri. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Diaul Adha. Kepada Diaul dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini pada akhirnya mekanisme ini meningkatkan pelepasan oksigen dari sel darah merah dalam keadaan yang paling membutuhkannya. Pelepasan ini diperkuat oleh efek Bohr, di mana afinitas pengikatan hemoglobin terhadap oksigen juga berkurang dengan pH yang lebih rendah dan konsentrasi karbon dioksida yang tinggi. Dalam jaringan dengan kebutuhan energi tinggi, oksigen dikonsumsi dengan cepat, yang meningkatkan konsentrasi H+ dan karbon dioksida. Melalui efek Bohr, hemoglobin diindukasi untuk melepaskan lebih banyak oksigen untuk masuk sel-sel yang membutuhkannya. Sebaliknya, 2,3 BPG tidak berpengaruh pada mioglobin senyawa terkait. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasan dari Diaul Adha. Jadi
penjelasan dari Aulia Putri dan Diaul Adaha itu menjawab pertanyaan bagaimana peran senyawa BPG dalam menstabilkan struktur deoksihemoglobin. Karena semua pertanyaan sudah terjawab, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.